Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilan Yadi dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 dari Universitas Unmul Hatta Mataram Jombang. Saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis Syariah yang berjudul Dasar-Dasar Bisnis dalam Islam. Apa itu etika? Menurut Yunani, etika itu diambil dari kata etis, yaitu aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Yang bisa kita artikan itu suatu adat istiadat atau kebiasaan, bisa dikatakan juga perasaan batin dan juga kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan atau mengajarkan tentang keluhuran budi baik buruk gitu. Dan yang kedua, kita bisa melihat dari bukti buku etika tadi. Buku etika itu mengatakan etika itu sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kita bisa mengambil artian gitu, seperti satu sistem nilai di dalam hidup manusia, baik perorangan maupun bermasyarakat. Etika itu memiliki arti, yaitu ilmu mengenai baik dan buruknya manusia atau moral itu tadi. Kemudian etika juga bisa kita sebutkan itu sebagai kumpulan nilai moral dan asas atau disebut kode etik lah. Kita bisa membaca dari khazanah pemikiran Islam. Nah, di sini tuh dari pemikiran Islam itu tadi bisa dikatakan sebagai akhlak atau kalau kita di masyarakat adalah adab. Nah, adab ini tuh memiliki tujuan, yaitu mendidik moralitas manusia. Nah, etika itu ada di dalam ayat Al-Quran yang sangat luas dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi itu tadi, seperti yang telah difirmankan Allah dalam Quran Al-Baqarah ayat 30 yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah yang di bumi. Apa itu bisnis? Nah, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dari sini, menurut para ahli fikih itu mereka mengatakan yaitu suatu kegiatan saling menukarkan harta dengan harta yang lain secara suka sama suka, tidak ada paksaan. Apa itu bisnis dalam Islam? Dari sini Rifai dan Bukhari itu memiliki pendapat, yaitu mereka mengatakan suatu aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas, kepemilikan hartanya atau barang atau jasa, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendaya gunaan hartanya, atau ada aturan halal dan haram. Nah, sehingga pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang teguh kepada aturan syariat. Tujuan umum etika bisnis dalam Islam itu ada beberapa. Yang pertama, membangun kode etik Islam yang mengatur, mengembangkan, dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko.
Yang selanjutnya adalah kode etik itu dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis dari diri sendiri, antara komunitas bisnis masyarakat, dan di antara segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Selanjutnya, kode etik di persepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan ke pihak pengadilan. Yang terakhir itu kode etik dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang menjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan atau ukhuwah dan kerjasama antara mereka semua. Ruang lingkup etika bisnis Islam. Bisnis Islam tidak hanya bersifat komprehensif, tetapi juga universal, yang artinya itu bisa diterapkan di mana saja dan oleh siapa saja, baik itu muslim maupun non-muslim. Bisnis Islam memiliki 5 prinsip dalam melakukan kegiatan ekonominya. Yang pertama, keseimbangan atau kesejajaran. Selanjutnya, tanggung jawab. Dan selanjutnya juga dari tauhid. Lalu kehendak bebas dan kebenaran. 5 prinsip etika bisnis dalam Al-Quran. Yang pertama tadi kan keseimbangan, kesejajaran. Nah, keseimbangan tentang terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan atau kondisi saling ridho. Yang kedua, tanggung jawab. Nah, manusia harus berani bertanggung jawab kan. Segala pilihannya saja dihadapi manusia, bahkan paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Tanggung jawab muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas dan dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambil. Yang selanjutnya adalah tauhid. Nah, dimensi vertikal Islam yang berarti Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Selanjutnya, kehendak kebebasan. Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya, untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Yang terakhir adalah kebenaran. Perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain, beribadah dan berbuat baik sehingga seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita perbuat. Terima kasih telah mendengarkan diskusi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.